Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifel Arsandi. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau, dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas terkait tentang penyelesaian sengketa hubungan industrial. Penyelesaian sengketa hubungan industrial pada dasarnya bertujuan menjaga keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, serta memastikan kelangsungan usaha. Ada beberapa poin penting yang menggarisbawahi proses dan prinsipnya. Yang pertama, prinsip musyawarah dan bipartit. Langkah awal dalam menyelesaikan perselisihan adalah melalui musyawarah secara langsung antara pekerja atau serikat pekerja dengan pihak manajemen. Pendekatan bipartit ini menekankan dialog terbuka dan iktikat baik kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa perlu campur tangan pihak ketiga. Biasanya dalam praktiknya kedua belah pihak akan menunjukkan wakil negosiator yang kemudian mengadakan pertemuan formal maupun informal hingga ditemukan titik temu. Nah, lalu yang kedua, mediasi dan konsolidasi oleh lembaga pemerintah. Jika negosiasi bipartit menemui kebuntuan, langkah berikutnya adalah memohon bantuan mediator atau konsiliator dari instansi pemerintah, dinas tenaga kerja, atau pengawas ketenagakerjaan. Mediator bertindak netral, memfasilitasi diskusi dan menyarankan opsi-opsi solusi berdasarkan regulasi ketenagakerjaan. Konsiliasi sedikit lebih aktif karena konsiliator bisa mengeluarkan rekomendasi tertulis yang menjadi pijakan bagi kedua pihak. Nah, lalu yang ketiga, arbitrase sebagai solusi alternatif. Apabila kedua metode di atas belum menuntaskan sengketa, para pihak dapat memilih arbitrase. Proses ini lebih formal dibanding mediasi para pihak. Sepakat menuju arbiter atau panel arbitrase yang akan mengeluarkan putusan mengikat. Putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat digugat ke pengadilan, sehingga cocok untuk sengketa yang memerlukan kepastian hukum cepat. Nah, lalu yang keempat, peradilan hubungan industrial. Jika upaya alternatif gagal, pekerja atau pengusaha dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Proses litigasi di pengadilan ini mengikuti prosedur perdata, dimulai dari pendaftaran gugatan, sidang perdana, hingga putusan hakim. PHI memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan pesangon, PHK, upah, dan hak-hak lain. Putusan PHI dapat diajukan banding atau kasasi, namun memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Nah, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh kasus terkait penyelesaian sengketa hubungan industrial. Contoh kasusnya yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak. Seorang pekerja di sebuah perusahaan manufaktur di Surabaya diberhentikan secara sepihak tanpa surat peringatan dan tanpa diberikan hak-hak normatif seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Pekerja merasa di PHK tanpa alasan yang jelas, sementara perusahaan beralasan bahwa efisiensi menjadi penyebabnya. Nah, di sini saya akan menguraikan tahapan penyelesaiannya. Tahapan yang pertama, negosiasi biparti. Pekerja yang didampingi serikat pekerja mengadakan pertemuan dengan manajemen perusahaan untuk meminta kejelasan dan menuntut pembayaran haknya sesuai UU Ketenagakerjaan. Namun, dalam 30 hari kerja tidak ada titik temu. Perusahaan tetap bersedia membayar pesangon sesuai ketentuan. Nah, tahapan yang kedua, mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Pekerja melaporkan kasus ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dinas mengangkat seorang mediator hubungan industrial. Setelah beberapa kali pertemuan mediasi, mediator mengeluarkan anjuran tertulis agar perusahaan membayar hak-hak
pekerja sesuai UU nomor 13 tahun 2003 dan UU nomor 2 tahun 2004. Nah, tahapan yang ketiga, pengajuan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Karena perusahaan menolak mengikuti anjuran mediator, pekerja mengajukan gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam proses sidang, pekerja membuktikan bahwa PHK dilakukan tanpa prosedur yang sah dan tanpa pemberitahuan resmi. Lalu, hakim memutuskan bahwa perusahaan bersalah dan mewajibkan membayar pesangon 2 kali, ketentuan sesuai pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya tahapan putusan final. Perusahaan sempat mengajukan banding, namun Mahkamah Agung menguatkan putusan PHI dan pekerja akhirnya menerima pesangon dan kasus berakhir secara hukum. Jadi, makna dari contoh ini adalah kasus ini mencerminkan tahapan penyelesaian yang dimulai dari bipartit, lalu mediasi, dan akhirnya ke PHI. Dan menunjukkan pentingnya bukti administrasi dan dukungan serikat pekerja dalam proses pembelaan hak. Nah, lalu selanjutnya, apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya penyelesaian sengketa hubungan industrial? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelesaian sengketa hubungan industrial pada dasarnya berakar dari adanya ketidaksesuaian kepentingan, ketidakadilan, atau pelanggaran terhadap perjanjian kerja dan hukum ketenagakerjaan. Nah, ada beberapa faktor yang mengenai utamanya. Ada pertama, perbedaan penafsiran atas perjanjian kerja. Banyak sengketa timbul karena adanya perbedaan pemahaman antara pekerja dan pengusaha mengenai isi perjanjian kerja, perjanjian kerjasama, atau peraturan perusahaan. Misalnya, pekerja menganggap upah lembur wajib dibayar, sedangkan perusahaan mengklaim bahwa pekerjaan itu bukan lembur. Lalu, selanjutnya, pelanggaran hak pekerja. Sengketa sering muncul karena perusahaan tidak memenuhi kewajiban normatif, seperti tidak membayar upah minimum, tunjangan hari raya atau THR, jaminan sosial tenaga kerja, dan pesangon saat pemutusan hubungan kerja. Hal ini mendorong pekerja menempuh jalur penyelesaian sengketa untuk menuntut haknya. Nah, selanjutnya, pemutusan hubungan kerja sepihak. Jadi, PHK yang dilakukan tanpa alasan yang sah, tanpa proses peringatan, atau tanpa membayar hak-hak sesuai undang-undang, sering memicu sengketa. PHK sepihak adalah salah satu penyebab paling umum terjadinya proses hukum di pengadilan hubungan industrial. Nah, lalu yang selanjutnya, kondisi yang kerja yang tidak layak. Sengketa juga bisa timbul karena kondisi kerja yang tidak manusiawi seperti jam kerja berlebihan, tidak ada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan intimidasi dan pelecehan di tempat kerja. Hal ini juga menyebabkan ketegangan yang berujung pada mogok kerja atau pengaduan ke Dinasker. Jadi, itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelesaian sengketa hubungan industrial. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan atau yang saya terangkan. Jika ada dalam penyampaian saya yang kurang enak didengar atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.